Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semua bunda dan ayah dan juga keluarga dan juga pasti buah hatinya bunda dan ayah yang juga sekarang ada yang lulus, ada yang ambil rapot ya, ada yang mau wisuda virtual. Hari ini saya ingin mengundang seorang wanita yang luar biasa. Wanita ini bernama Inge Tumiwa Bahrens. Nah, beliau buku yang menurut saya unik sekali, bukunya tentang unschooling. Saya ingin melihat perspektif bagaimana unschooling itu bisa diterapkan. Hai Mbak Inge. Hai Mbak Nas. Apa kabar sayang? Kabar baik. Saya terhormat sekali loh diundang di sini. Saya pun sangat tertarik dengan gaya schooling Kok suaramu ini hilang? diterapkan ya, apalagi untuk keluarga milenial yang saya yakin unschooling ini bukan sesuatu yang menakutkan, dan siapa tahu bisa diaplikasikan di semua keluarga muda. Itu sebabnya saya pun terhormat karena bisa belajar dari Mbak Inge. Baik, suatu hari bunda dan ayah saya mendapat kiriman paket cinta gitu ya judulnya. Buku ini yang saya terima, unschooling ya, Oh, buku itu unschooling. cetakan nomor 001. Luar biasa, terima kasih banyak. Nah, ini lihat nih, sampai ada pembatas bukunya yang terus saya baca. Pertama kali saya baca, satu malam selesai terus gitu ya, saya baca selesai. Kemudian besoknya saya bilang sama Mbak Inga, saya udah selesai baca tadi malam. Ini buku menarik sekali gitu ya. Tetapi untuk mencernanya, saya butuh membaca kedua dan ketiga kali. Dan rasa Mbak Nas ini kalau udah urusan baca sama mencerna tuh luar biasa. dan rasanya sangat bijak jika buku bagus ini diceritakan kepada semua orang. Mbak Inge, silahkan. Apa itu unschooling? Unschooling itu sebenarnya salah satu metode homeschooling. Kalau kita udah akrab ya dengan istilah homeschooling kan. Cuman ternyata setelah saya pelajari tahun lalu tuh lagi mencari homeschooling yang bagaimana sih. Saya baru tahu bahwa di dalam homeschooling itu sendiri ada berbagai macam model. Dan salah satu model yang paling lepas, paling bebas, paling tidak terikat dengan kurikulum, paling memberikan anak kebebasan belajar itu adalah yang namanya unschooling ini tadi. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu metode homeschooling yang sangat banyak bersandar kepada orang tua sebagai pendidik utama di rumah. Tapi apakah orang tua harus jadi guru yang bisa semua mata pelajaran? Tidak. Tapi memang orang tua mau nggak mau harus meningkatkan pengetahuan tentang parenting, tentang asuh didik, supaya bisa memfasilitasi si anak tuh dengan baik, tanpa mengintimidasi, tapi tidak menyia-nyiakan potensi yang dia punya. Baik, ini menarik sekali ya, asuh didik dengan bahasanya dipakai diksinya adalah asuh didik. Karena saya sangat meyakini bukan karena seorang perempuan bisa hamil, dia disebut ibu gitu ya. Jadi asuh itu adalah sebuah pelajaran yang melampaui proses yang cukup panjang. Dan juga begitu juga dengan ayah ya, bukan karena dia bisa menghamili istrinya dia disebut bapak, ayah gitu. Jadi memang ada ilmu yang mesti dia baca lagi, dia pelajarkan. Kemudian kalaupun salah ya nggak apa-apa, nggak usah kecil hati, ulang lagi pelajarannya begitu. Dan ada diksi yang dipakai sama Mbak Inge adalah mendidik gitu ya. Karena buat saya pengajar itu belum tentu pendidik. Betul ya? Ya. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua punya jiwa pendidik. Nah, ini sulit banget nih Mbak Inge meramu ketiga ini requirement-nya. Takumaha begitu loh. Udahlah belum tentu jadi ibu, belum tentu jadi bapak, apalagi bisa ngedidik. Nah, bagaimana? Kalau dari yang aku alamin, Mbak, emang overwhelming sih. Ada saat-saatnya sebagai orang tua yang kita nggak hadir di dunia ini dengan langsung bisa jadi orang tua, ya kan?
kita semua belajar. Jadi ada saatnya pada saat kita mencoba menjadi orang tua yang bisa mendidik itu tadi, ada rasa frustasi, ada rasa bingung, ragu, ada rasa sedih, ada rasa marah, ragu, dan sendiri, sepi, dan lain-lain. Cuman seperti yang aku suka banget sama si perempuan yang satu ini nih, dia tuh nggak berhenti belajar. Dan aku percaya parents tuh bisa sekali menerapkan parenting yang baik asal bermula dari parentsnya dulu, mau belajar dulu, gitu kan? Bahwa gaya parenting yang zaman dahulu kala itu berubah dengan generasi, kemudian berubah dengan teknologi, bahwa kita harus terus mengequip diri kita dengan pembelajaran baru. Dan kita harus mengequip diri kita dengan keterbukaan. Waktu aku mencoba menjadi pendidik di rumah, aku juga have no idea tahun lalu gimana caranya jadi pendidik ya. Ini kayaknya bahasanya berat banget, mana sanggup aku jadi pendidik gitu. Tapi ternyata di balik kata-kata pendidik itu ada fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada saatnya aku tuh bisa menempatkan diri sebagai pelatih. Ada saatnya aku bisa menempatkan diri dia sebagai mentor aja, atau sebagai sumber inspirasi, nggak usah banyak ngomong tapi mencontohkan, gitu kan. Jadi di balik kata pendidik ini banyak fungsi berbeda-beda yang harus bisa diterapkan oleh si orang tua. Memang harus kita pelajari skillnya dari yang awalnya aku menjadi mentor yang gayanya otoriter, pelan-pelan mulai melihat feedback si anak, pelan-pelan mulai merefleksi diri dan merubah gaya otoriter itu menjadi gaya yang lebih lembut, gitu kan. Jadi menjadi mentornya pun berubah gaya lama-kelamaan. Tapi nggak ada cara sih Mbak, bahwa kita harus belajar menjadi pendidik yang punya banyak fungsi ini dengan cara trial and error itu tadi. Coba, gagal, coba lagi. Jangan kegagalan yang sama, usaha yang udah jelas gagal itu terus-terusan diulang. Itu yang salah sih, bahwa kita harus merefleksikan setiap kegagalan. Kalau ada kegagalan, kita berpikir, di mana ya letaknya saya gagal? Apa ya yang salah? Supaya saya bisa cari gaya lain nih, atau metode lain. Jadi jangan ngotot aja yang salah itu diulang lagi. Itu sih yang aku dapatkan. Iya, kalau begitu ada persyaratannya nggak untuk bisa melakukan duplikasi seperti Mbak Inge? Ibu yang macam apa? Ayah yang macam apa? Anak yang macam apa yang bisa unschooling? Sebenarnya kalau aku lihat, anak aku ada empat orang ya Mbak ya. Dan empat-empatnya punya minat, punya karakter yang sangat berbeda. Umurnya juga rentangnya kan berbeda-beda. Apalagi tantangan aku ditambah dengan dua anak ini bukan anak kandungku, anak sambung. Jadi aku tidak punya kebebasan mendidik mereka sebebas aku adalah ibu kandungnya ya. Jadi ada dua anak sambung dan dua anak kandung. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku, yang pertama, kita harus ingat bahwa anak ini sebenarnya bisa belajar dengan cara apa saja dan bisa belajar menjadi apa saja asal dia diberikan kepercayaan, asal dia diberikan kebebasan itu. Jadi semuanya harus bermula dari si orang tuanya dulu, bahwa saya mau percaya dan mau belajar, memberi dia kebebasan. Untuk itu kita syaratnya hanya harus menjadi orang tua yang legowo gitu loh. Menerima, ya anak saya memang nggak suka matematika, ya diterima dengan ikhlas. Kemudian misalnya, ya anak saya memang gaya belajarnya sambil dengerin pakai earphone, ya kan? Ya memang diterima, legowo aja, bahwa kita percaya anything, gaya belajar apapun itu baik untuk dia. Pertama harus ada rasa itu dulu sih, syaratnya itu aja dulu. Kemudian syarat yang kedua adalah orang tuanya harus penasaran anakku tuh sebenarnya gimana sih, anakku tuh sebenarnya senangnya belajar apa sih, anakku tuh senangnya diajak ngobrol tuh soal apa sih. Jadi harus ada penasaran, ditambah penasaran dengan diri kita sendiri. Kok saya jadi ibu nggak ngerti soal ini ya, coba saya penasaran, pengen belajar tentang masalah ini di Google, kayak dibaca, kayak di apa. Jadi harus ada rasa penasaran itu tadi. Dan rasa penasaran itu harus sangat ditindaklanjuti dengan belajar. Baik. Itu aja sih syaratnya. Baik, jadi saya mau cerita berbagi ya gitu. Jadi waktu
anak saya yang pertama tidak tinggal sama saya kan, dia merantau, dia 3 tahun merantau, beda benua dengan saya dan Gilang, suami saya. Kemudian sesudah saya menerima buku unschooling ini, gitu, ini kan yang merantau tuh atlet softball. Dan Mbak Inga tahu ya, pasti sekolah-sekolah yang tidak di Indonesia kecenderungannya sekolahnya lebih mudah, gitu ya. Karena kurikulum konvensional yang ada di Indonesia itu cukup menantang, challenging banget gitu. Sehingga waktu dia pergi merantau selama 3 tahun dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA dan lulus, kemudian sekarang dia kuliah, tetap ada bolong-bolong yang mesti saya tambal dari kan kita tentu ada catatan kebaikan dan catatan yang negatif juga di setiap lembaga pendidikan baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya, tergantung value keluarga masing-masing. Kemudian saya terima nih buku ini, saya coba untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata supaya saya bisa walk the talk. Ya dong, nggak bisa kalau misalnya saya cuma ngomong tapi saya nggak praktekin, bagaimana saya bisa cerita. Jadi nama anak saya yang merantau itu Pristine, Pru dipanggilnya. Atlet softball, aku suka lihat di Instagramnya Mbak Nas, dia lagi tanding dan lain-lain. Nah kemudian saya bilang, oke, Pru, kita bikin setiap jam khusus bersama Bubu ya, dia manggilnya Bubu, bersama Bubu ya. Oke, 7 p.m. with Bubu, dia bilang begitu. Nah, itu 7 p.m. with Bubu, jam 7 malamnya dia, kan jam 9 paginya saya ya. Nah, jadi setiap jam 7 malam dia melakukan sesuatu, belajar dari saya, untuk saya membuktikan teori ini, Mbak Inga, gitu ya. Okay. Wow. Saya membuktikan teori ini. Dari semuanya, mulai dari saya mengajarkan dia tentang keahlian hidup, walaupun lewat virtual gitu ya. Kemudian saya memberikan value sampai saya mengajarkan nilai-nilai yang ada di kitab saya, yaitu Al-Quran gitu loh. Dan saya mencoba untuk, ini metodenya tuh step by step saya ikutin. Kemudian saya menunggu dia berpikir dan mengembangkan pikirannya terhadap ayat itu yang dia terjemahkan dalam kehidupannya. Yeah. Kemudian dia jadi ngeh sampai akhirnya iya gitu. Oh ini ya. Jadi waktu ini cerita sekilas ya. Ini kan 2 sahabat yang lagi bercerita ya. Jadi saya membuka sebuah ayat di dalam Al-Quran yang tentang kerajaan gitu ya, Al-Mulk. Nah, terus kemudian waktu saya menceritakan kerajaan, di ayat itu ada yang tentang bintang-bintang. Sampai dia bisa ngomong begini, aku sekarang ngerti, Bubu, bahwa bintang itu ada di bawah langit. Dan Tuhan menciptakan 7 lapis langit. Jadi, aku tuh nggak usah sombong lah ya. Karena di atas aku, kalau aku jadi bintang, itu ada langit. Dan itu ada ayatnya di Quran. Aku langsung, oh iya bener juga nih Mbak Inga bikin buku ini. Sementara guru ngaji aku setengah mati belum dia sekolah karena hanya mengajarkan menghafal ayat. Menghafal ayat. Bukan memahaminya. Bukan mengaplikasikannya. Benar sih, yang aku suka dengan cara ini ya Mbak ya, seperti yang kamu rasain waktu aku pertama kali belajar tentang ini, aku aplikasikan ke anak aku, dan aku juga coba, aku pengen tahu nih bener nggak ya gitu kan. Yang aku suka akhirnya dengan metode ini adalah kita sebatas membangkitkan ketertarikan mereka, penasarannya mereka, minatnya mereka, kemudian membangkitkan pikiran kritis mereka, ya kan? Yeah. Di-guide, tentu saja harus di-guide, makanya mereka masih perlu parents, makanya di dalam unschooling sangat penting posisi parents itu, karena harus meng-guide pikiran mereka supaya tidak melenceng-melenceng atau jadi ekstrim-ekstrim yang aneh-aneh kan gitu kan. Dalam guide ini tapi tidak ada dijejali materi yang harus dihafalkan, atau tidak ada dijejali nanti kalau nggak hafal dihukum. Tapi kita lebih justru memberikan dia kebebasan untuk
coba kamu perlu waktu menyerapnya berapa lama, kamu perlu memimpikannya dulu, melihat ini di dalam kehidupan kamu dulu. At the end of the day, apapun cara kamu, kalau akhirnya kamu paham dan kamu bisa mengaplikasikannya ke dalam diri dan hidup kamu, artinya kamu akan berkata, sekarang saya ngerti, sekarang saya bisa, dan buat saya sebagai pendidiknya, saya akan berkata, saya berhasil. Bukan Exactly. dari jawaban dia benar atau tidak, sesuai dengan buku atau tidak, kan gitu kan? Exactly. Jadi saya tuh selalu berbagi gitu ya Mbak Inga. Betul kan kalau saya salah ya sesudah kamu menulis buku ini Mbak gitu. Bahwa menjadi pintar itu mudah sekali, sangat mudah. Jadi menjadi pintar di sekolah konvensional itu sangat mudah. Selama kita bisa menghafal sehingga pada saat ujian ingat pertanyaan itu bisa dijawab sesuai hafalan, maka kita lulus A, gitu ya. Dan itu adalah cara kerja otak kiri kita. Nah, sementara yang menjadi challenging atau tantangannya adalah bagaimana mengembangkan kreativitas, gitu ya. Nah, itu yang saya rasa yang ada di buku Unschooling ini. Kenapa saya langsung terus sampai selesai mesti baca habis begitu ya? Karena saya ingin membuktikan juga bahwa kreativitas itu jauh lebih berharga daripada hanya anak pintar. Dan definisi anak pintar itu tadi yang makin kesini semakin kecil lingkupnya ya, bahwa pintar itu hanya sekedar dilihat dari kecerdasan akademis yang dinilai setelah si anak melewati sebuah ujian standar. Buat aku setelah aku belajar tentang unschooling, kemudian aku membuka diri terhadap siapa sih anak ini sebenarnya, kenapa mereka dititipkan ke saya, apa fungsi saya dalam hidup mereka, apa sebenarnya tujuan hidup mereka sendiri. Itu kan semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam dan luas dan gak bisa dijawab dengan ujian sebenarnya ya. Dan ketika itu saya dapatkan kata-kata pintar berdasarkan sebuah ujian standar konvensional menjadi tidak relevan buat saya. Karena pintarnya anak itu berbeda-beda. Ada anak yang pintar bicara dengan orang, ada anak yang pintar membawa diri, ada anak yang pintar logika tapi tidak pintar rumus matematika loh. Padahal logika adalah dasarnya matematika ya. Jadi kepintaran orang itu macam-macam, dan di situ saya melihat gak bisa nih saya memaksakan anak saya masuk ke dalam sebuah sistem yang membuat dia merasa kepintarannya tidak diberi ruang. Padahal Tuhan letakkan setiap anak, setiap manusia dengan tujuan masing-masing. Kenapa harus ditiadakan tujuan ini? Kalau saya berpikirnya seperti itu sih, Mbak. Makanya lucu. Iya, benar. Itu ada yang kreativitas, Mbak Inga, bahwa ternyata banyak juga pembuat lagu nggak bisa baca not balok, Mbak Inga. Banyak. Banyak yang mereka kecerdasannya memang lewat telinganya, tapi dia tidak ngerti teorinya gitu. Banyak atlet, ya boleh dilihat, saya dulu atlet waktu kecil ya, tapi kalau saya ditanya teori-teori olahraga, nilai saya jelek. Tapi kalau saya bertanding, sportsmanship, saya disuruh sportivitas, menerima kegagalan dengan hati lapang, menang dengan tidak sombong, kemudian pro juga pasti ngalamin, bertanding dengan diri sendiri, bukan masalah melihat lawan ya, tapi melihat diri sendiri, how can I do better gitu kan. Itu kan yang dilihat, tapi bukan, tapi teori pelajaran olahraga saya sih hancur banget di sekolah nih. Karena saya tahu Mbak Inga adalah orang kinestetik. Kalau orang kinestetik itu adalah orang yang mesti punya belajar dari pengalaman. Betul. Nggak bisa baca, nggak bisa diceritain gitu, nggak bisa. Jadi emang mesti ngalamin. Pasti kamu kalau beli kue mesti ada testernya dulu ya baru beli. Dan itu yang saya suka dari unschooling, bahwa setiap orang dilihat dari jenis, ya itu tadi, kecerdasan dia motorik kah, atau virtual kah kecerdasannya, atau kinestetika, dan tidak ada kecerdasan yang lebih baik daripada jenis kecerdasan yang lain gitu kan. Semua dianggap punya tempat, semua dianggap sah, dan itu semua dianggap pemberian Tuhan yang kayak Mbak Nas kemarin nulis di Instagram, aku baca bahwa di dalam keluarga ada bermacam-macam anak, dan itu adalah bunga itu berbeda-beda ya kan. Semua
akan tumbuh sesuai dengan jenis bunganya. Jangan dipaksain bunga mawar jadi bunga melati, nggak bisa. Nggak bisa, nggak akan bisa, nggak Akan akan jadi bisa. melati. Iya, dan juga tamannya juga jadi jelek kalau cuma satu Kalau bunga aja semuanya nggak sama enak, Bil ya. aja gitu kan, Nggak nggak enak bisa. gitu. Betul, di Belanda aja taman tulip gitu ya, itu jenisnya aja macam-macam walaupun namanya Iya, tulip begitu kan ya. iya. Jadi itu juga sebetulnya kan kita belajar dari semua ciptaan Tuhan. Dengan begitu kita mencerna dan memahami, bahkan itu dalam sisi dunia parenting itu bisa dilihat kok ya, gitu loh dari eh, segala jenis ciptaan Tuhan bahwa anak yang Mbak Inga mengalami ada anak sambung, ada anak kandung, begitu ya. Iya. Bahkan buat saya adalah anak yang satu bapak satu ibu saja bisa berbeda loh Mbak Inga, gitu kan ya. Saya Kakak adik misalnya tuh sama kakak beda. beda gitu loh. Jadi nggak usah disama-samain dan itu memang menjadi sebuah tantangan untuk guru yang kakak adik masuk di sekolah yang sama. Sama. Secara tidak sengaja dia komparasi. Kamu kok Iya. beda ya sama kakakmu ya? Kakakmu Kakak mau kamu juara nilainya kelas. segini gitu kan. Iya. Kakak kamu Iya. jago banget loh matematikanya ini yang Iya. kasihan sih anak-anak tuh di compare kayak gitu akhirnya kasihan. Betul. Betul, baik. Kita masuk ke sisi bahagia ya Mbak Inga ya. Apakah unschooling bisa membuat anak menjadi lebih bahagia? Saya tidak bisa bicara untuk semua anak, tapi saya bisa bicara untuk anak-anak saya. Yang saya lihat, Silakan. ya, mereka menjadi bahagia karena satu, sosok-sosok intimidasi, peraturan-peraturan yang mengekang kreativitas dia, mengekang minat-minat dia, itu semuanya lepas, hilang. Jadi dia merasakan freedom, kebebasan. Tentunya kebebasan yang ada di dalam koridor ya Mbak, makanya again, dalam unschooling, parenting itu penting sebagai guide itu tadi. Lalu anak saya juga merasa lebih bahagia karena dia tidak harus menjadi orang lain. Dia bisa menjadi dirinya sendiri dan dia berada di sebuah lingkungan, terutama keluarga ya, lingkungan keluarga yang menerima dia apa adanya dengan jenis kecerdasan apapun yang dia punya, dengan semua plus minusnya ya. Setiap manusia kan punya plus minus dan itu semua Betul. diterima tanpa ada judgement. Dan karena minatnya kita bantu fasilitasi, jadi dia dibawa ke komunitas yang seminat. Jadi misalnya dia dibawa ke komunitas seni peran, dia dibawa ke komunitas graffiti, dan di situ dia bertemu dengan orang-orang yang lagi-lagi tidak menjudge dia karena mereka berasal dari berpangkal, pertemanan mereka berpangkal dari minat yang sama dan saling menghargai, itu tadi saling mau belajar. Jadi toxic di dalam pertemanan pun semakin sedikit. Dan itu aja udah menjadi tiga alasan utama dia merasa hari-harinya tuh lebih bahagia. I'm more Baik. happier now. Jadi kalau begitu unschooling itu bukan berarti tidak sekolah. Bukan. Unschooling tuh tidak pergi ke sekolah konvensional, benar. Tapi bahwa anak ini menghabiskan hari-harinya sampai nanti dia dewasa pun menjadi orang yang senang belajar dan terus belajar. Bahkan kalau kita sudah berhenti, istilahnya dia udah keluar dari rumah kita ya, karena dia sudah memutuskan untuk hidup mandiri, aku bisa merasa sedikit yakin bahwa anak-anak aku akan menjadi orang yang sampai tua pun akan menjadi orang yang belajar terus sendiri. Karena mereka dibesarkan dalam unschooling, anak-anak itu dibangkitkan minatnya untuk cinta sama belajar. Cinta sama belajar, suka sama belajar, kamu boleh belajar apa aja, kamu boleh belajar dengan caranya kamu. Jadi jangan takut untuk salah-salah itu belajar. Otomatis dari kecil sekarang hari-hari mereka tuh senang sekali belajar. Kadang-kadang yang dipelajari suka aneh-aneh Mbak. Aku mau belajar hipnotis orang. Hah? Kamu mau belajar hipnotis? Buat apa gitu kan? Kadang-kadang aku bertanya ke anak aku, ngapain kamu belajar hipnotis orang? Kenapa enggak? Kata dia, kan siapa tahu berguna satu hari nanti. Oke, nggak boleh argue, itu tadi kita harus percaya aja dulu. Besoknya dia bilang lagi, aku mau belajar CPR. Oke, kenapa kamu mau belajar CPR? Ya siapa tahu kalau aku lagi surfing atau aku lagi berenang ada orang yang kecelakaan, aku bisa bantu. So dia melihat segala sesuatu tuh layak dipelajari, dan buat aku ini adalah sebuah sikap yang harus ditanam di manusia sampai tua. Nggak boleh berhenti belajar.
ini adalah momentum yang tepat Mbak Inge untuk kita berdiskusi mengenai ini. Banyak yang baru masuk ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ini ada yang sampai masang alarm supaya tidak ketinggalan. Ada Kembang Gula Corner, thank you, sampai di alarm supaya nggak ketinggalan live ini. Nah, buat yang ketinggalan live-nya bisa nanti lihat di IGTV ya, untuk bisa mengulang lagi. Nah, untuk yang baru masuk, lihat, ini adalah buku Unschooling yang dibuat oleh Mbak Inge, ya. Buku ini dibahas oleh kami berdua, karena ini momentum yang tepat sekali pada saat Mas Menteri Nadiem mengatakan bahwa hanya 6% yang bisa sekolah tanggal di bulan Juli nanti, ya. Dan itu hanya 6% dari seluruh peserta didik. Karena apa? Dan itu pun hanya ada di zona hijau. Yang lainnya belum bisa, begitu. Sehingga saya tidak menginginkan ada jenjang perbedaan yang sangat jauh sekali antara zona hijau yang bisa sekolah atau zona hijau yang tidak bisa buka, atau zona yang warnanya lain, gitu ya. Kesenjangan pendidikan itu bisa menimbulkan crime, bisa menimbulkan kejahatan. Karena buat saya, unschooling ini bisa diterapkan pada saat situasi circumstances kita yang saat ini, gitu loh. Itu sebabnya saya mengundang Mbak Inge untuk berbagi inspirasi how to-nya. Artinya bagaimana caranya. Kalau teorinya, nanti buku ini terbit langsung segera beli gitu ya, jadi nggak usah dibahas teori lagi, tapi aplikasinya, pengejawantahannya, realisasinya di lapangan itu bagaimana. Nah, jadi kalau misalnya nih, saya baca dari yang belakang aja, langsung dijawab ya Mbak. Nanti kalau anaknya terisolasi, nggak punya teman, kalau dia unschooling bagaimana? Orang tuanya harus membantu dia mencari teman. Di Indonesia, online, virtual pun komunitas tuh banyak sekali. Kitanya orang tua harus bantu dia mengakses komunitas itu. Habis itu temannya banyak. Jangan khawatir soal itu. aku jadi gini, jadi inget ya, bercanda dikit ya. Kan anakku udah remaja ya, sama lah anak Mbak Ingo juga udah gede-gede kalau lihat di akun live-nya gitu lah. Nah, jadi anakku udah gede-gede, udah mulai cari temen dekat maksudnya ya. Terus udah gitu kan Gilang sebagai teman dekat, udah gitu Gilang sebagai laki-laki kan sudah ngasah golok ya, sama udah siap-siap ngelepasin Rottweilernya dia gitu buat ngejar gitu kan ya. Terus jadi Gilang bilang gini, emang kamu kenapa sama dia? Ya itu kan aku berhak untuk berteman, bilang gitu. Emang kamu kurang ditemenin sama bapak? Bilang. Jadi aku rasa Gilang mesti membaca buku unschooling juga supaya bisa jadi teman buat anaknya. Nah, nanti kalau besar anak-anak yang unschooling mau jadi apa? Banyak. Sekarang tuh dunia pekerjaan kita berubah. Jenis profesi yang ada sekarang banyak yang dulu 10 tahun, 20 tahun lalu nggak ada. Dan kebanyakan macet ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi mengundang Mbak Inge. Nah, tunggu sebentar. Kayaknya kita ada gangguan sedikit. Baiklah, untuk sambil menunggu Mbak Inge untuk bisa masuk lagi. Sekali lagi ini untuk teman-teman Mbak Inge, jika masih menyaksikan silakan untuk send request lagi supaya saya bisa accept. Jadi untuk yang baru bergabung ini ada buku unschooling. Buku ini nanti kita tanya ya gimana caranya untuk memesan buku ini. Buku ini redaksinya dari Kawan Pustaka. Ini parenting lifestyle. Dan saya yakin bahwa pada saat seperti ini, era pandemi COVID-19,
bukan berarti anak-anak tidak pergi sekolah loh. Ini adalah waktu yang tepat pada saat kita masuk ke goa. Ya, ini kan kalau suaka karantina kita anggap goa ya. Kita masuk ke goa, kemudian kita belajar metode yang dilakukan oleh Mbak Inge. Karena saya yakin ini bisa diaplikasikan. Tadi saya bertanya, "Hai sayang." Maaf, maaf. Kita lanjutin tentang nanti besarnya mau jadi apa, Mbak Inge? Banyak job yang ada sekarang yang 20 tahun lalu nggak ada. Kita manusia itu tergantikan dengan mesin, dengan teknologi. 20 tahun yang akan datang akan makin banyak lagi job-job baru. Yang sayangnya job-job baru ini tidak tertranslate dalam kurikulum sekolah justru. Betul. Yang justru job-job baru ini perlu skill yang dipelajari di luar sekolah. Dan anak-anak zaman sekarang beruntung sekali mereka bisa belajar skill-skill ini, keterampilan-keterampilan pekerjaan atau bidang apapun lewat online course, lewat webinar, lewat workshop dan lain-lain, sehingga mereka punya sertifikasi keterampilan, mereka punya credential, dan mereka punya network. Jadi kalau ditanya bisa jadi apa, bisa jadi segala macam mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Oke. Ini nanti kalau misalnya persyaratannya mesti ada ijazah, anak-anak unschooling ini dapat ijazahnya di mana? Tipsnya cara saya mengaplikasi adalah, saya tuh unschooling anak bungsu saya. Tapi saya tahu kok di Indonesia tuh masih ditanya ijazah kelulusan sekolah. Apalagi kalau satu hari anak ini bilang dia mau misalnya masuk sekolah perfilman gitu ya, atau masuk sinematografi gitu. Dia perlu ijazah lulus SMA kan. Jadi saya mengambil paket kurikulum nasional di sebuah lembaga pendidikan non formal. Anak saya bisa mengikuti ujian semester, ujian kenaikan kelas, ujian akhir, semuanya diikuti. Tapi dia tidak dibebani dengan sekian belas mata pelajaran setiap harinya, setiap minggunya. Dia hanya belajar paket ini ya, paket ramping, paket hemat. Sertifikasi, nggak usah takut. Dan dari pengalaman aku masukin anak-anakku yang sudah kuliah, memang di dalam form kuliah itu ditanyakan lulus sekolah mana atau lulus homeschooling, dan lulus homeschooling itu legal, diterima kok di Indonesia sertifikat homeschooling itu. Ambil aja salah satu lembaga pendidikan non formal, ikutkan anak ujian di situ. Oke, baik. Nah, lagi pertanyaannya, bisa masuk universitas nggak nanti? Kalau anaknya memang mau, bisa. Again, kembali ke apakah itu keinginan anaknya. Kalau memang dia ingin, berarti metode homeschooling yang dijalankannya memang memfasilitasi dia untuk nanti masuk ke universitas yang dia inginkan. Bahkan nggak usah nunggu SMA dulu untuk menunggu penjurusan kan. Dia udah jelas, misalnya dia bilang, saya nanti mau masuk ke sinematografi. Ini anakku, Daniela. Jadi dari sekarang memang sudah jelas dia belajar hal-hal yang berhubungan dengan sinematografi, bahwa satu hari nanti dia mau masuk sekolah tinggi sinematografi. Jadi udah penjurusan dari umur 13 tahun, bayangin Mbak. Nggak nunggu nanti setelah lulus SMA, atau nggak nunggu kelas 3 SMA atau kelas 2 ya penjurusan ya. Kelas 2 kan penjurusan kalau di Indonesia. Udah gitu nggak ada lagi jurusan sinematografi di sekolah Indonesia. Jadi bisa, tapi pesan saya, kalau sertifikat masuknya ke universitas itu bisa kok, ada kok anak homeschooling Indonesia yang masuk ke UI itu ada. Cuman saya ingatkan kepada orang tua, remindernya lebih yakin ya bahwa ini adalah mimpinya si anak, bukan mimpinya si orang tua yang dibebankan kepada anak. Gitu. Baik, sekali lagi menjawab pertanyaan Ignatia Swani. Jadi bedanya Mbak Inge apa dengan homeschooling? Unschooling apa bedanya dengan homeschooling? Silakan. Sebenarnya tadi udah sempat kita jawab di depan. Unschooling itu adalah salah satu model dari homeschooling. Homeschooling itu ada bermacam-macam. Ada homeschooling yang sangat teratur, ada homeschooling yang masih menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan, ada homeschooling yang benar dipegang oleh orang tuanya sendiri di rumah, ada homeschooling yang orang tuanya suka atau menyukai kurikulum standar, misalnya kurikulum nasional atau kurikulum internasional, IB atau Cambridge, kemudian memutuskan untuk membeli kurikulum ini dan mengajarkannya sendiri di rumah, itu sah-sah aja. Unschooling adalah model terakhir dari homeschooling yang paling bebas, yang paling
nggak terikat kurikulum. Jadi memang enggak, saya mau ngajarin anak saya di luar kurikulum akademis. Saya nggak mau ngambil geografi, nggak mau ngambil sejarah, nggak mau ngambil matematika. Saya nggak mau ambil pusing dengan itu semua. Tapi di saat dia ujian, dia akan ikut ujian. Dia akan dapat sertifikasi. Tapi dia akan belajar hal-hal yang memang dia minati. And unfortunately, kalau di anak saya, hal-hal yang dia minati bukanlah pelajaran-pelajaran akademis. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk membaca di pembukanya ini ya, sehingga semuanya juga semakin clear. Mbak Inga menulis di sini adalah semoga buku ini bermanfaat, bisa memberikan pandangan lain tentang sekolah, pendidikan, dan kehidupan anak. Jadi ini sebetulnya unschooling adalah bentuk parenting yang baru ya untuk para sahabat yang sedang menyaksikan sekarang. Mengutip ucapan redakturnya Mbak Inga, yaitu Mbak Ida, ketika menerbitkan buku ini, semoga buku ini memberi pandangan baru tentang sekolah. Bagi sebagian orang, mungkin melakukan metode unschooling adalah tidak mungkin atau sulit. Tapi untuk orang tua milenial, metode ini bisa menjadi sebuah alternatif parenting yang applicable, gitu ya, yang bisa diaplikasikan. Jadi mungkin sebagian orang gini, Mbak Inga lahirnya tahun berapa sih? Saya tahun 73. Tahun 73. Kita cuma beda setahun. Saya tahun 72. Artinya yang udah kepala 4 menjelang kepala 5, buktinya Mbak Inge bisa gitu ya. Jadi kalau Mbak Inge bisa, maka keluarga yang orang tuanya milenial harusnya bisa melakukan ini. Begitu ya. Karena nggak ada alasan. Iya, kecuali umur. Harusnya patokannya ini bukan umur, patokannya adalah mau atau tidak. Bukan sama kayak misalnya kita berubah gitu ya. Kita berubah kan pertanyaannya mau berubah apa enggak? Bukan bisa berubah gitu ya. Mau nggak berubah? Kalau mau berubah pasti bisa. Segala sesuatu yang mau pasti ada jalannya. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa, kecuali mati, hidup lagi. Nah, itu nggak bisa. Kalau yang lainnya mah bisa lah pasti gitu ya. Nah, termasuk juga salah satu ini. Yang aku ingin sarankan kepada orang tua yang bukan milenial, seperti yang seumuran dengan saya nih ya, yang katanya udah kita bukan saya, kita. Emang kenyataannya kita ini sudah merasa nyaman dengan tatanan kehidupan yang kita jalankan bertahun-tahun. Ya kita saya kenalnya bertahun-tahun sekolah tuh ya sekolah konvensional. Saya kenalnya raport, kuliah, lulus, masuk kuliah, habis itu lulus dapat gelar, terus dapat kerja, terus kawin gitu kan. Saya kenalnya dulu tatanan kehidupan tuh seperti itu. Tapi saya saran kepada orang tua, jangan pernah berhenti membaca dan mencari tahu. Penasaran. Banyak sekali kita lihat ya, baca berita atau baca tulisan orang, baca artikel atau baca buku, kita akan lihat bahwa ada berbagai macam revolusi di dunia ini yang sedang terjadi. Revolusi kesehatan, revolusi mental, revolusi pendidikan, revolusi parenting, itu semua lagi terjadi. Dan revolusi ini bukan sesuatu yang buruk, tapi mengembalikan hal-hal yang esensial kembali untuk muncul kembali dan diperhatikan kembali ketimbang hal-hal yang remeh iya. gitu loh. Iya. Gitu. Betul, dan betul. Karena kalau kita perhatiin, aku sendiri sempat tertampar sih Mbak, waktu aku pelajari unconventional schooling ini, unconventional parenting ini, yang disebut orang sekarang unconventional sebenarnya karena memang kebanyakan orang tidak berpikir seperti ini, kan gitu kan. Tapi pas aku pelajari, aku melihat banyak sekali kesamaan dari gaya parenting yang disarankan dengan cara ayahku dulu mendidik aku. Jadi kan sebenarnya bahwa ini adalah sesuatu yang sudah ada dari dulu ya. Lalu waktu aku nonton Little House on the Prairie dan baca buku Little House on the Prairie, Mbak Syahsa tahu serial itu dari Laura Tahu, nah, Michael Landon. Iya, di situ aku lebih tertampar lagi bahwa aspek-aspek filosofi gentle parenting, wholeness, holistic education, semua ada di zaman itu. Aku malah berpikir waktu itu, it was there long before us, sebelum manusia modern kita ini sekarang ada, sudah ada, proven berhasil, di mana letaknya semua ini tatanannya berubah menjadi sedemikian kompleks dan industrialisasi, sampai akhirnya kita lupa hal-hal yang esensial. Justru waktu aku belajar ini semua, aku hanya mencoba untuk kembali ke pola pikir orang-orang zaman dulu yang lebih wholesome.
Luar biasa. Ini menjawab ya untuk Mbak Dilakana. Jadi kualitas orang tua, saya yakin bahwa semua orang tuh berkualitas menjadi orang tua jika tidak berhenti untuk belajar menjadi orang tua. Karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang baik. Kalau misalnya gagal bagaimana? Ya nggak apa-apa. Coba lagi dong. Itu penerima-penerima penghargaan Nobel itu berapa kali laboratoriumnya meledak gitu ya karena Iya. salah masukin zat kimia, ya nggak apa-apa gitu loh, Jack, segala Jack Ma sesuatu. berapa kali ditolak melamar pekerjaan, gagal masuk Harvard. Steve Iya, Jobs berapa kali gagal, semua tuh belajar dari kegagalan kok. benar. Jangan pernah takut jatuh. Kalau misalnya 500 kali jatuh, selama kita tahu bagaimana bangun ke 501 kali, artinya kita tidak disebut gagal. Karena kita tahu belajar. Asal jangan bikin kesalahan yang sama gitu loh. Bikin kalau kesalahan yang baru gitu ya, Iya. supaya ada kita belajar yang baru lagi begitu ya. Jadi terjawab ya Mbak Dilakana bahwa semua orang tua saya yakin cerdas dan mempunyai curiosity atau ketertarikan akan segala sesuatu. Karena kalau dari ceritanya Mbak Inge, saya yakin loh kalau misalnya hanya penjual gado-gado ya Mbak Inge, dia juga punya ilmu. Karena ilmunya adalah bagaimana bikin bumbu gado-gado yang enak sehingga sangat laku warungnya. Betul ya Mbak Inge ya? Tukang sapu di jalan pun menjadi hebat. Kenapa hebat? Karena dia punya ilmu. Bagaimana memiliki ilmu untuk bersih-bersih. Nah, ini kayaknya Mbak Inge terputar-putar lagi signalnya, mungkin lagi hang. Saya akan membacakan dulu beberapa yang ada di sini. Mbak Rara Sastrimpit, bisakah unschooling dilakukan? Mbak Inge, nanti saya akan mengundang Mbak Inge lagi untuk bisa kita bertanya dan terjawab apakah atau misalnya sedari usia berapakah sebetulnya homeschooling ini bisa bukan homeschooling, unschooling ya. Unschooling bisa dilakukan. Saya akan mencoba untuk menghubungi Mbak Inga lagi. Ini kalau buat Anda yang belum tahu bukunya, sambil saya menunggu Mbak Inga, kalau misalnya lagi nonton jangan lupa sending request karena saya tidak menemukan namanya Mbak Inga di tempat request. Saya ngomongin buku dulu ya. Nah, buku Unschooling yang ada di tangan saya adalah buku yang ditulis oleh Inge Tumiwa Barens. Dan ini buku menceritakan tentang bagaimana beliau membuat unschooling kepada putri bungsunya. Ada tulisannya begini nih di belakang. Ini buku terbitan redaksinya adalah dari Kawan Pustaka ya. Silakan Anda kalau misalnya mau membaca buku ini dan membelinya sehingga Anda akan mempelajari cara berpikirnya seorang Mbak Inga tentang unschooling yang mungkin cocok untuk anak Anda yang mungkin saat ini sedang tidak bisa pergi ke sekolah. Dan tulisannya begini. Siang itu, kami berjalan berdua meninggalkan gedung sekolah dan tidak menengok ke belakang lagi. Beranjak dari situ, sebagai orang tua, Inge mencari sekolah yang tepat ketika anaknya tidak juga menemukan kebahagiaan dalam belajar. Tidak sekolah akhirnya menjadi pilihan, karena belajar bisa di mana saja dan belajar bisa kapan saja. Ya, mereka memilih konsep unschooling. Apa itu? Unschooling sangat percaya pada pendidikan dan belajar yang sebenarnya. Anak bukan sekedar belajar hal akademis, tapi belajar berbagai keterampilan hidup. Seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berbicara di depan umum, bercerita, membaca situasi sosial, dan masih banyak lagi. Unschooling memberi kesempatan anak untuk bebas belajar sesuai minat dan jenis kecerdasan yang dimilikinya. Belajar dengan cara yang disukainya. Belajar lewat mengamati dan mengalami dunia apa adanya. Mudah-mudahan ada, alhamdulillah ada Mbak Inga. Lagi, kita tanya ya untuk bisa menjawab pertanyaannya Mbak Rara. Unschooling bisa dilakukan nggak nih sejak SD? Aduh, Mbak Ingat? maaf.
It's Sepertinya okay obrolannya sayang. terlalu hot sampai signalnya hancur-hancuran. It's okay. Bisa nggak unschooling sejak SD? Ada yang nanya begitu, Mbak? Sebenarnya manusia tuh unschooling dari sejak masih bayi ya. Justru di saat kita masuk. Ah, baik. Signalnya lagi muter lagi ya. Nah, oke. Sambil menunggu bagaimana lagi, ini pasti di rumahnya signalnya lagi tidak begitu bagus. Sambil menunggu, saya yakin Mbak Inge pasti akan mengirimkan untuk bisa bergabung lagi. Sambil ini saya baca lagi ya. Belajar dari pengalaman anak pertamaku, menurutku anak diharuskan berurusan dengan sekolah. Mata pelajaran akademis, PR, dan ujian antara 10 sampai 12 jam setiap hari adalah tidak sehat dan mungkin tidak perlu. Anak diharuskan berjuang setiap hari selama 10 sampai 12 jam untuk mengejar prestasi akademis. Menurut Mbak Ina, tidak sehat dan itu mengorbankan begitu banyak waktu, namun hasil yang mereka capai di sekolah belum juga memuaskan guru dan sekolah. Itu sebabnya mereka dibikin ranking, ya kan? Nah, hal itu membuat pengalaman unschooling siapa tahu memang bisa cocok untuk Anda yang memang anaknya tidak bahagia di sekolah. Terakhir obrolan saya dengan Mbak Inge adalah bahwa setiap anak bahkan baru lahir udah unschooling gitu ya Mbak Inge ya. Maafkan saya. Oke. Um, jadi kapan anak bisa unschooling? Sebenarnya dari usia muda malah lebih baik. Karena justru di usia muda itulah anak ketertarikan penasarannya tuh sangat-sangat besar. Ya. Terus kalau tadi sempat ada yang bertanya, caranya gimana? Bisa Ya. nggak kita menjalankan? Yang saya senang, unschooling atau homeschooling, metode pendidikan homeschooling, itu tidak ada harus wajib ngikutin cara yang mana gitu loh. Tapi Oke. kita tinggal mengikuti insting kita sebagai orang tua, melihat anak saya itu anaknya begini, kebutuhannya begini, cara dia begini, keluarga saya kondisinya begini, ayahnya bisa ikut campur banyak atau tidak, atau ini benar-benar mengandalkan ibunya saja, atau bahkan ada kakak-kakak yang bisa menolong. Jadi banyak sekali yang bisa kita pakai untuk menjalankan homeschooling, unschooling kita. Tidak ada Betul. satu rumusan dasar yang terus bilang, kalau nggak begini caranya kamu salah. Nggak ada. Dan yang enak adalah yaitu tadi, saya sendiri mengalami tahun lalu tuh, saya coba cara A, oh ternyata nggak cocok, berat di saya, berat di anak, coba lagi cara B, oh ternyata kurang pas, coba cara C, sampai akhirnya kami ketemu cara-cara yang, ini enak nih buat kami. Ada orang yang unschoolingnya pakai template schedule tiap bulan harus ngapain gitu kan, anak saya nggak bisa digituin. Dan apakah itu unschooling yang salah? Tidak, karena unschooling diserahkan kembali kepada orang tua dan si anak. Kalian tuh cocoknya bagaimana? Gitu. Betul, betul. Baik, ini untuk yang baru masuk dan bertanya gitu ya. Ini bukunya apa? Sekali lagi, ini bukunya. Ini adalah teorinya. Saya juga punya. Pastinya. Ini adalah teorinya, tapi prakteknya, how to-nya gitu ya. Bagaimana kita mengaplikasikan di lapangannya. Ini yang diperbincangkan oleh Mbak Inge kepada saya. Aku suka ngelihat kamu ngajarin anakmu pada masak, Mbak. Yes. How to yang paling gampang adalah keseharian hidup. Anything yang kita punya di rumah, jadwal-jadwal keseharian itu adalah how to yang paling gampang untuk menjalankan pendidikan unschooling. Cara masak, olahraga. Kita nggak ngelihatnya cuma sekedar, oh anak-anak diajarin masak. Bukan, tapi saya melihatnya tiap kali saya turunkan anak-anak ke dapur, saya melihat mereka sedang belajar teamwork. Mereka sedang belajar berhitung. Karena di balik resep kan ada hitungan ya. Iya. Mereka sedang belajar logika, mereka sedang belajar bahan pangan, mereka sedang belajar toleransi. Dia pengen masak ini, tapi dia tahu adiknya nggak suka ini, jadi dia belajar toleransi gitu kan. Banyak sekali keterampilan yang dipelajari pada saat kita melakukan sebuah kegiatan sederhana di rumah yang
di luar keterampilan utamanya sendiri. Jadi di balik masak itu ada keterampilan-keterampilan lain yang sedang dipelajari. Belajar disiplin, dia tahu keluarganya harus makan jam 12 siang, berarti dia harus bangun jam berapa untuk olahraga dulu, masuk dapur, masak nasi dulu, dan lain-lain. Dia belajar time management gitu kan. Banyak, dan how to-nya tuh yang membuat saya suka, dan saya ingin bilang ke orang tua di sini, how to yang paling mudah di unschooling adalah gunakan keseharian di rumah, apapun yang kita punya di rumah itu bisa dipakai belajar. Itu sebabnya kamu nggak punya pembantu rumah tangga atau pekerja Itu rumah sebabnya tangga saya atau lepaskan nanny. pembantu. Supaya anak-anak belajar. Mereka jadi belajar opel yang ini sama sapu yang ini bedanya apa. Mereka belajar menghargai orang lain. Banyak yang, jadi dibalik saya bertekad mendidik, saya sebagai pendidik tuh ingin mendidik anak saya 3 keterampilan utama di luar bidang akademis. Saya ingin mendidik mereka keterampilan personal, entah itu time management, money management, gratitude, being thankful, itu kan keterampilan personal ya. Kemudian saya ingin mengajarkan mereka keterampilan sosial, bagaimana cara berteman, membawa diri di hadapan orang lain, berbicara di depan publik, menyampaikan pendapat tanpa mengintimidasi orang lain. Itu kan perlu skill-skillnya ya Mbak. Memilih teman, ya kan, nggak mau dibilang sombong, tapi biar bagaimanapun anak-anak harus punya radar memilih teman gitu. Dan saya ingin mengajarkan mereka professional skill, bagaimana caranya yang dari hobi kemudian berubah menjadi sebuah bisnis, menghitung untung ruginya apa gitu kan. Dan itu semua bisa dipelajari di rumah dengan kegiatan sehari-hari, dengan kita bawa mereka ke supermarket, kita ajak mereka untuk kemana aja deh, kita ke museum, itu semua bisa dipelajari. Nggak harus mereka duduk sekian jam di sekolah, terima satu arah dari guru, tapi justru skill-skill ini tadi yang tersisihkan. Itu. Okay. Jadi saya tuh sangat percaya bahwa otak anak itu sangat hebat, luar biasa, bagaikan hard disk komputer. Maka sayang banget kalau misalnya file yang dimasukkan itu selain diisi salah, hanya dicekokin satu arah saja tanpa dia mengembangkannya. Begitu kan ya? Kemarin lucu nih, saya lagi bongkar laptopnya Daniela, karena dia kan senang editing, jadi laptop dia kemarin crash. Kita bertanya lah ke dia, laptop kamu tuh isinya apa sih? Akhirnya dia harus membuka laptop dia harus telusurin di dalam dia softwarenya tuh isinya apa. Ketemulah ada sekian 70% isi laptop dia adalah sebuah sistem yang pas kita suruh dia buka, dia gini, aku nggak perlu ini, I don't need this, semuanya dibuang-buangin sama dia sampai bersih, dan akhirnya dia mau bisa memasukkan software yang dia perlukan. Dan setelah itu laptop dia bisa berfungsi dengan maksimal, ya kan? Aku kemarin sempat mikir waktu lagi bersihin laptop, sebenarnya ini manusia. Diisi dengan terlalu banyak pun kita akhirnya overwhelmed, dan akhirnya kita tidak berfungsi, karena yang kebanyakan itu nggak bisa dipakai akhirnya kan. Isi semua, padahal kalau akhirnya dikeluarin deh yang nggak perlu-perlu ini, tapi diisi dengan yang memang esensial buat kita, fungsi kita dalam hidup itu apa, tujuan kita hidup itu apa, kita bisa berfungsinya lebih maksimal, kita bisa belajarnya tuh lebih fokus. Itu kemarin laptop Daniela tuh kayak tamparan buat aku. Terus sekian banyak isi software ternyata nggak dipakai. Oh, inilah hidup manusia. Mbak Inga tuh dulu sekolahnya apa? Aku SMP, SMA, lulus sekolah konvensional di Jakarta, sekolah negeri. Kemudian aku lulusan sarjana hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Tapi begitu lulus, emang gelar dan sertifikat sarjana aku tidak pernah aku pakai karena bidang pekerjaan yang aku geluti, profesi dan karir itu di luar jalur akademis aku. Oke, baik. Tadi saya sempat waktu kita terputus ya, saya sempat bilang begini, bahwa setiap orang tua, siapapun dia, mau dia penjual gado-gado, dia punya keilmuan yang luar biasa, bagaimana mengulek bumbu yang luar biasa, sehingga banyak pelanggan yang datang, sehingga anak tukang gado-gado bisa jadiin anak buah hatinya itu jadi sarjana, gitu ya. Akan tetapi, yang disedihkan adalah banyak orang tua yang sarjana tidak bisa membuat anaknya belajar semestinya.
Nangkep ya maksudnya ya Mbak Inge ya? Iya. Nah itu buat saya adalah inilah buku unschooling ini membantu para orang tua untuk bisa lebih dekat dengan anaknya. Karantina kita masuk ke goa kan ini kan ya. Sebenarnya jangan hidup sendiri-sendiri tapi berkolaborasi bersama anggota keluarga dan menerapkan unschooling ini. Karena jangan-jangan anak kita nggak tahu loh apa pekerjaan kita. Jangan-jangan kita tidak tahu loh sudah sejauh mana kecerdasan anak-anak yang berkembang karena kita sudah sibuk dengan dunianya sebelumnya gitu ya. Dan itulah yang terjadi kenapa banyak orang tua sarjana yang anaknya gagal belajar tentang kehidupan. Sementara orang tua yang sangat sederhana, tukang sapu sekalipun bisa membuat anaknya mentas hebat karena dia lagi mengajarkan ilmu kehidupan lebih dulu kepada anaknya sebelum belajar tentang ilmu akademik gitu. Nah, di dalam unschooling sebenarnya yang kita tekankan adalah ilmu kehidupan ini yang butuh kreativitas orang tua. Kita bicara kreativitas tadi ya Mbak ya, untuk menciptakan kondisi-kondisi kehidupan sedemikian rupa yang membuat anaknya belajar. Ya, kayak aku hidup dengan rumah yang ada keteraturan dan lain-lain. Otomatis anakku tidak merasakan kehidupan se-challenging misalnya anak tukang sapu. Betul tidak? Tapi dengan kreativitas aku sebagai orang tua, aku bisa menciptakan supaya mereka tetap belajar kehidupan walaupun mereka anak orang punya misalnya ya. Misalnya dengan salah satu cara adalah aku hilangkan asisten rumah tangga. Kamu harus belajar rasanya ngepel, rasanya beresin rumah. Jadi di dalam unschooling memang orang tua harus kreatif menciptakan pengalaman-pengalaman hidup yang nyata supaya anak-anak belajar tentang kehidupan. Jadi Mbak Inga percaya dong bahwa kreativitas itu akan muncul kalau ada the power of kepepet. Kalau misalnya selimut kenyamanan itu disingkap ke anak sehingga anak belajar, struggling dan berjuang gitu. Iya, aku percaya sekali bahwa kreativitas itu mati karena rutinitas. Kreativitas itu mati karena kenyamanan. Itu mati sih kreativitas. Jadi di dalam unschooling kita harus menciptakan ketidaknyamanan yang purposely design. Ngerti ya Mbak ya? Disengaja ketidaknyamanan ini. Disengaja pepetan ini disengaja. Sesuatu yang we do it by design. Supaya anak kita tuh belajar. Padahal dia nggak tahu sebenarnya orang tuanya udah siapin cushion pengaman. Tapi dia ngerasa dia kepepet gitu loh. Kadang-kadang aku suka sedih dibilang sama teman-teman aku yang mamanya tega banget ya gitu. Nah ini kejadian Mbak Inga, jadi sharing dari saya mengenai obrolan kita yang terakhir itu, pada suatu hari adalah drama keluarga di rumah kami, begitu ya, TV pecah, bayangkan. TV pecah, adiknya yang bungsu Mika nangis karena TV pecah yang dilakukan oleh kakaknya Charlotte gitu ya, yang nomor 2. Terus saya bilang, oke, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Bubu nggak akan ngeluarin uang untuk bisa menggantikan, mereparasi. Jadi kamu mesti menemukan cara mengobati kesalahanmu dan menghapus duka adikmu. Nah, tapi semuanya terserah kamu. Walaupun dalam hati aku oh iya ya segini ya harga ngebetulin TV. Oke, kira-kira ini nggak dapat udah gua pasti dapat. Gitu kan. Nah, tapi ya sudahlah gitu ya. Apa yang dia lakukan Mbak Inga? Karena kan yang nomor 2 kan berkuda, atlet berkuda. Dia jualan cemilan kuda. Dia jualan, belajarnya itu dari YouTube sama dari lidah kudanya. Kalau misalnya kudanya kan namanya Siliano, kalau lidahnya Siliano udah gitu. Nah dia bilang, wah ini pas nih, ini pas. Takarannya pas. Sampai akhirnya pelan-pelan dia kumpulin dan sekarang lunas. Sekarang TV-nya udah ada lagi, udah betul. Bukan beli yang baru, tapi betul. Nah, jadi sebetulnya saya lagi bilang, di buku unschooling ini gara-gara buku unschooling juga ya. Tadinya sih saya bilang, mau cepet aja nih saya mau ganti kan gitu ya. Tapi sesudah membaca buku unschooling, saya tahu bahwa itu tidak mendidik.
Karena terlalu banyak cinta, itu namanya pembodohan Iya, afeksionis gitu. Saya nggak mau ngelakuin itu. Jadi saya mau setuju. melakukan tough love gitu ya. Jadi saya bilang, Bubu nggak mau ikut campur urusan ini, kamu selesaikan sendiri dan kamu bayar hutang ke adikmu. Bagaimana TV ini bisa betul lagi gitu ya. Itu gara-gara buku unschooling. Sampailah anak saya punya skill bisa bikin cemilan kuda. Amazing sih Mbak. Karena Ya buku begitulah unschooling. unschooling. Ya Iya, begitulah unschooling dan iya, yang aku suka filosofinya tidak harus dijalankan 100% unschooling loh. Kayak misalnya kan Mbak iya, Nas anak-anaknya tetap sekolah di sekolah konvensional. Tapi bahwa iya, pada saat mereka di rumah dan dalam kehidupan keseharian, yang Mbak iya. Syahnas terapkan adalah filosofi pendidikan dari kehidupan nyata kan. Itu. Betul. So unschooling nggak harus kitanya wah lepas Iya, bener-bener. Kalau iya, belum mau lepas pun nggak apa-apa, tapi iya, ambil filosofi parentingnya. It's iya. very very good kok buat anak-anak. Betul. Ini buku luar biasa, banyak yang nanya belinya di mana? Di Kawan Pustaka. Bisa pre-order apa enggak? Mbak Inga silakan jawab. Pre-ordernya baru akan dimulai tanggal 22 Juni. Kami kemarin terhambat dengan urusan PSBB. Kan pabrik nggak boleh buka ya. Percetakan Ya. nggak boleh buka. Jadi tanggal 22 Juni sudah bisa mulai pre-order. Bisa follow di Instagram Kawan Pustaka. Itu ada link untuk dapetin info pre-order. Oke. Baik. Mbak Inga, ada tulisan yang bagus yang ingin kau baca di halaman berapa? Silakan. Kesempatanmu, Mbak Inga. Hah? Yes. Iya sih. Bagaimana orang tua yang memutuskan menarik anaknya dari sekolah konvensional dan berniat melakukan pendidikan rumah? Mulailah proses pendidikan rumah dengan day schooling. 207 kita membahas tentang day schooling. Silakan, Mbak. Deschooling itu adalah sebuah proses yang harus dilewati oleh terutama orang tua yang sudah sekian lama terperangkap dalam tatanan budaya dan tatanan pendidikan konvensional. Di saat deschooling itu kita pelan-pelan melepas semua pikiran-pikiran konvensional bahwa kalau anak minta dikasih. Mbak Inga terputus lagi, hang lagi muter. Ayo kita mengirimkan request lagi untuk bisa bergabung lagi. Mbak Inga, sambil menunggu Mbak Inga mengirimkan request, saya mau membacakan gini. Jadi Bunda dan Ayah, memang ya secara naluri kita tuh menginginkan sekali anak kita tuh sempurna. Misalnya dia sekolah, juara kelas, gitu kan ya. Kemudian apakah mereka habis itu mendapat pekerjaan yang bagus, gajinya gede, calon mantu kita orang berada, rupawan atau rupawati, itu kan segala sesuatu yang sangat ideal. Akan tetapi hidup kan nggak selalu ideal ya. Karena dalam hidup itu banyak sekali kita menemukan anak-anak kita ternyata istimewa di mata Tuhan, tapi mungkin kita belum pandai melihat keistimewaan anak kita. Sehingga anak ini menjadi kadang-kadang tuh putus asa. Karena kenapa putus asa? Karena dianggapnya dia tidak hebat di mata sekolah, tidak hebat di mata orang tua. Karena secara akademis ya memang mungkin biasa-biasa saja, tapi ternyata dia istimewa. Maka deschooling mungkin yang perlu dipelajari. Silakan Mbak Inga 207. Deschooling adalah waktu yang sangat krusial yang diperlukan orang tua dan anaknya untuk saling mengenal. Satu itu dulu. Si anak jadi kenal lagi sama orang tua, karena selama ini kan anak dari pagi sampai siang ketemunya guru. Ya kan? Lalu si orang tua terutama mengenal lagi si anak, passionnya, kecerdasannya, hatinya, pikirannya, persepsinya, gaya dia bicara, itu semua dikenali lagi. Di masa deschooling ini orang tua berlatih mendengar. Mendengar itu nggak gampang buat orang tua yang biasanya mau langsung ngomong, enggak, kamu tuh harus, kamu tuh mesti, gitu kan. Di masa deschooling tuh aku waktu itu ingat sekali belajar untuk mendengar tanpa menghakimi atau menilai. Jadi anakku mau ngomong apapun, aku akan terima kayak sponge. Terima aja dulu. Saya akan pikirkan 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, kalau masih nggak ngerti aku akan tanya lagi ke anak aku,
aku memberikan dia ruang untuk menjelaskan dirinya seluas-luasnya kepada aku di masa deschooling ini. Dan di situ aku berikan dia pembelajaran yang sama sekali bertolak belakang dengan sekolah konvensional. Supaya dia merasakan ketidakteraturan, dia merasakan kebebasan belajar di luar ruang sekolah. Kasihan ya, anak aku kan sekolah konvensional sampai kelas 1 SMP. Jadi memang di dalam dia sudah tertanam keteraturan. Nggak boleh ngomong kalau nggak diizinkan, gitu kan. Harus ngomongnya sesuai dengan topik. Kalau ngomongnya salah nanti dibilangnya rebel, nanti dibilangnya ngelawan, kan kayak begitu. Jadi psikologis anak yang sudah lama ditekan di dalam sekolah konvensional ini dibantu untuk dilepas di masa deschooling supaya dia menjadi anak yang bebas berbicara, bebas berkreasi. Disinilah semuanya terjadi. Dan di masa deschooling ini juga orang tua punya waktu sebenarnya untuk mencari model homeschooling yang mana yang kira-kira pas untuk kondisi keluarga, untuk kondisi si anak, si ibu, dan lain-lain. Ada orang tua yang bekerja, ibunya kerja, bapaknya bekerja. Sulit untuk homeschooling, ya kan? Jadi orang tuanya harus berpikir pengen homeschooling. Bagaimana caranya supaya homeschooling bisa dijalankan walaupun orang tua bekerja. Banyak kok sebenarnya model homeschooling. Jadi misalnya anaknya dititipkan ke sebuah lembaga pendidikan tidak konvensional, ya kan? Tapi di luar itu ibunya mencari komunitas apa yang anaknya bisa belajar, online course apa yang anaknya bisa belajar. Itu semua homeschooling kok. Nggak harus ibunya tuh secara fisik nungguin nongkrong di samping si anak 24 jam tuh nggak harus gitu. Nah, di masa deschooling lah itu dicari. Dan sesuaikan aja dengan kondisi keluarga kita. Yang penting filosofinya benar bahwa homeschooling ini adalah kebebasan belajar anak. Anak belajar sesuai dengan kecerdasannya dan sesuai dengan minatnya, juga sesuai dengan kematangan usia dan kematangan sosialnya dia. Baik, gitu. Kalau begitu memang sudah waktunya nih kayaknya kawan pustaka mengirimkan buku ini Unschooling kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia supaya Mas Menteri, Pak Nadiem mesti baca buku ini karena siapa tahu ini sangat membantu untuk yang bukan zona hijau karena peserta didik hanya 6% nanti bulan Juli yang sekolah dan sementara yang belakangan ini kan juga sudah 3 bulan mereka nggak sekolah. Jadi bukan berarti mereka nggak belajar. Ayo dengan situasi pandemi, swakarantina seperti ini, kita pelajari nih filosofi yang ada di unschooling dan bisa langsung kita terapkan sekarang juga mumpung ayah dan bunda juga lagi ada di rumah di sebelah anak-anak. Ini kan suka bingung, suka mati gaya kan? Iyalah, karena pada saat kita sebelum pandemi, pada saat bunda dan ayah mati gaya ngajaknya kemana? Ke mall kan? Iya. Nah, sekarang udah nggak bisa pergi ke mall. Jadi kan artinya mau nggak mau kita mesti menghadapi mereka. Jangan lupa ayah bunda bahwa anak-anak nggak minta dilahirkan ya, gitulah. Yang minta kita. Dan kita yang bertanggung jawab, apakah mau dikembalikannya mulus atau bonyok nih cara mereka berpikir. Dan itu ada kesempatan dan tanggung jawabnya adalah di tangan kita. Seperti yang tadi Mbak Inga sudah katakan bahwa jadikan mereka bunga-bunga yang cantik luar biasa di taman yang sama yang kita sebut rumah tangga. Biarkan dia berkembang dengan kehebatannya sendiri tanpa kita menghakimi. Bukan berarti anak nggak bisa fisika, matematika, kimia. Walaupun saya anak teknik gitu ya. Tidak ada satu anak saya yang suka sekali pelajaran teknik gitu loh. Tidak suka mereka. Dan saya melihat anak-anak saya itu adalah begini. Mau jadi seniman kayak bapak? Enggak juga. Lah, jadi mau jadi apa gitu kan ya? Enggak. Dan akhirnya ternyata mereka menemukan jalannya sendiri yang mungkin ketika kita berada di posisi mereka, kita tidak seberani mereka. Ternyata anak zaman sekarang itu adalah anak yang punya nyali luar biasa. Dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu bagaimana caranya meraih itu. Nah, sehingga untuk Anda, kami tidak mengajak se-Indonesia Raya untuk membuat anaknya dikeluarin dari sekolah, bukan gitu ya. Keputusan Anda tetap di sekolah konvensional, homeschooling atau unschooling itu adalah hak prerogatif Anda. Akan tetapi yang ingin kami ucapkan di sini, pelajari
filosofi parenting unschooling, karena itu sangat cocok diterapkan saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mbak Inga, silakan sebagai kalimat penutup dan mewakili dari penerbit Kawan Pustaka. Terima kasih loh Kawan Pustaka. Wah, udah menerbitkan buku ini nih, dibutuhkan sekali sama bunda dan ayah untuk parenting saat ini. Mbak Inga, silakan Mbak. Terima kasih banyak loh Mbak Nas, terima kasih banyak dikasih kesempatan ini. Saya cuma berharap waktu nulis buku ini, semoga buku ini bisa menjadi manfaat, entah membantu orang tua yang memang sekarang lagi kebingungan, ataupun melahirkan orang-orang yang lebih kritis lagi daripada saya, sehingga satu hari nanti peta pendidikan di Indonesia memang akan kita lihat lebih memihak kepada anak, ya, tidak memihak kepada institusi ataupun tidak dikasih muatan-muatan politik dan lain-lain lah gitu. Aku ingin sekali melihat generasi yang akan datang itu menjadi orang-orang yang lebih critical thinking, yang lebih bisa mencari solusi. Seperti tadi anaknya Mbak Nas, cari solusi di saat udah kepepet, cari solusi itu sebuah skill yang harus kita berikan kepada anak-anak kan. Jadi semoga buku ini bisa dipakai oleh orang tua dan memberi manfaat. Kalau ada salah-salah sedikit, ya namanya saya juga lagi belajar, I'm still learning gitu. Tapi apa yang saya dapatkan dari pelajaran saya melakukan unschooling, saya belajar banyak dari anak saya. Saya jujur, saya yang merasa saya diajarkan banyak hal oleh anak saya. Belajar sabar lagi, belajar mendengar lagi, belajar melihat bahwa, Mom, I have so many options because the world is so different now. I can access the world lewat YouTube, lewat apa, lewat ini. Jadi apa yang dulu di masa kecil aku tidak ada dan aku tidak berani sebutkan, di masa sekarang mereka berani dan mereka layak punya hak untuk mencoba karena dunia sudah terbuka. Kita nggak boleh menganggap bahwa kita nggak boleh mengambil hak mereka ya untuk berkembang, itu tadi nggak boleh. Itu aja sih pesan aku ke orang tua. Let's give this untuk anak-anak kita, untuk generasi yang akan datang. Baik, Mbak Inga peluk sayang dari jauh. I adore you, I love you so much. Thank you. Saya juga sangat adore Mbak Nas, dan saya fans berat dari Krakatau. Salam buat suami, buat anak-anak. Semoga kita berjumpa dalam waktu dekat dengan keluarga yang luar biasa. Terima kasih Mbak Inga sekali lagi. Bunda dan Ayah, jangan lupa membeli buku, pesan buku Unschooling. Ini buku yang dibuat oleh Inga Tumiwa Bahrens, dan buku ini adalah sebuah buku tentang sekolah dan juga parenting dan bisa mempererat hubungan Anda dengan buah hati Anda. Ingat, anak-anak adalah kadang-kadang menjadi guru yang luar biasa untuk kita. Jangan takut untuk berubah. Karena seseorang yang selalu ingin berubah adalah orang yang begitu cantik di mata Tuhan. Sampai ketemu lagi. Amin. Bye. Bye.